Saya dinyatakan lolos masuk ke ITB, Institut Teknologi Bandung. Nggak ada uang buat ngirimin saya berangkat. Orang tua saya berdoa tapi sambil juga bekerja. Mereka ke Jayapura, kayak ke Medan, mereka minta-minta dari rumah ke rumah. Bapak saya khususnya minta uang. Bayangin, kita minta uang pakai tas noken yang kayak gini nih. Nih, dari rumah ke rumah minta uang. Tolong dong anak saya mau sekolah ke ITB, nggak ada uang, tolong dong. Dan ada orang-orang baik yang Tuhan gerakin sampai terkumpul uang di dalam tas tersebut, saya bisa berangkat. Sampai di Bandung orang tua bilang kamu cari jalan sendiri karena kita nggak akan terima uang. Saya cari jalan sendiri, cari makan, cari uang, nyanyi-nyanyi di kafe, di wedding, kayak gitu. Dan akhirnya dapat beasiswa. Beasiswa juga saya kirim ke orang tua. Nggak berhenti sampai di situ, di ITB, lulus, saya masuk kerja sebagai insinyur di salah satu perusahaan minyak. Saya kembalikan, angkat derajat orang tua saya. Saya angkat derajat orang tua saya, bangun rumah, saya kasih pokoknya kasih senang orang tua. Tapi saya nggak berhenti di situ teman-teman. Saya mau sekolah setinggi-tingginya sesuai dengan doa orang tua saya. Saya sekolah lagi ke London, Inggris dengan beasiswa. Saya sekolah lagi ke Amerika Serikat. Saya menjadi orang Papua pertama yang lulus dari Harvard University, kampus yang dulu saya bilang saya mau kuliah ke Harvard, diketawain. Harvard itu tempatnya Bill Gates kuliah, tempatnya Mark Zuckerberg kuliah, tempatnya Presiden. Gak, orang Indonesia itu sedikit banget, cuma 1-2 orang yang sekolah di sana. Kamu mimpi banget, IP kamu saja 2. Tapi sekali lagi kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada manusia yang bisa nutup. Karena Tuhan udah nyiapin kita semua untuk jadi pemimpin. Kita semua itu dipilih. Tergantung kita yang mau mengambil itu atau enggak. Tapi Tuhan sebenarnya, saya orang yang percaya bahwa Tuhan menciptakan semua kalian yang ada di sini itu untuk jadi pemimpin. Dalam lingkup yang berbeda-beda, dalam daerah yang berbeda-beda. Kalau teman-teman ragu, ya Tuhan gak akan jadi. Tapi kalau teman-teman percaya, Tuhan akan buka jalan semua. Gak akan ada yang bisa ngalangin. Saya bisa lulus dari Harvard University dengan beasiswa. Saya lulus lagi dari Oxford University dengan beasiswa. Saya lulus lagi dari Australia National, dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan doktoral di UPenn, University of Pennsylvania, kampusnya Elon Musk. Kalau pernah dengar nama Elon Musk yang di Twitter, juga dengan beasiswa. Tetapi semua itu bukan untuk kesombongan. Saya sedang mempersiapkan diri saya untuk menjadi pendidik. Saya memutuskan pelayanan saya adalah menjadi dosen, menjadi guru, sama mengikuti perjuangan ayah saya. Saat saya mau berangkat kuliah, sudah berangkat, sudah naik pesawat, mendarat, tiba-tiba ada telepon masuk. Sampai 10-11 miss call, saya nyalain, sudah mendarat di Inggris. Waktu itu saya kuliah di Oxford ya, sudah mendarat di Inggris. Langsung telepon masuk, saya bingung ini dari mana. Saya telepon balik, dibilangnya dari istana. Saya bingung, saya kira prank, saya anggap main-main gitu kan. Padahal udah mau ke Inggris, sudah nyampe. Nah, sebelum cerita ini saya ceritakan kembali lagi waktu saya di gereja. Saya berpikir gak cukup saya cuma hidup habis di dalam gereja ini. Nih teman-teman, kalau dari pagi sampai sore dalam gereja ini, gimana teman-teman memberkati orang lain? Benar nggak? Benar kan? Pada ragu semua nih. Kita mau melayani, kita mau memberkati orang lain, tapi kita ngabisin waktu kita cuma dalam gedung ini. Saya mau bilang ke teman-teman, keluar, berkati orang lain, layani orang lain. Berkati orang lain, layani orang lain. Contoh Yesus. Itu yang menjadi struggle buat saya. Saya berpikir gak cukup saya cuma di gereja. Saya keluar, saya bikin yayasan bersama dengan orang tua saya, memberikan pendidikan gratis kepada orang-orang gak mampu. Yayasan itu berkembang sampai hari ini. Kami sudah mendidik kurang lebih 5.000 anak kurang mampu, anak miskin setiap tahunnya. Mereka bisa mendapat beasiswa dari uang yang kami kumpulkan sendiri. Dan karena pelayanan saya tersebut, saya dipanggil bertemu dengan Presiden Barack Obama tahun 2015 di Amerika Serikat. 2017 saya diundang berpidato di gedung PBB di New York. Tahun 2018 saya diundang magang di Bangladesh. Semua karena kegiatan pelayanan. Padahal waktu saya mendirikan pelayanan ini tidak ada keinginan apapun, tidak ada maksud apapun. Saya hanya ingin melayani. Tapi lagi-lagi teman-teman, kalau kalian sudah terbiasa melayani orang lain, memberkati orang lain, sampai usia berapapun kalian akan terus terbebani untuk mau melayani orang lain. Sampai teman-teman, saya kerja di perusahaan minyak Inggris dengan karir yang sudah sangat tinggi. Saya mengundurkan diri karena mau fokus 100% menjadi pelayan dalam bidang pendidikan, mau melayani lewat yayasan saya. Saya mengundurkan diri. Mama saya stres, kita miskin lagi dong nak. Ya nggak apa-apa mama, kita miskin lagi kan enak miskin. Kalau miskin kan di-provide sama Tuhan langsung gitu kan. Tapi saya simpan uang baik-baik, saya kasih orang tua saya fokus pelayanan. Dan ternyata pelayanan saya itu tadi membawa saya sampai ke gedung PBB, sampai ketemu
presiden. Dan yang paling mencengangkan buat saya adalah doa orang tua saya bertahun-tahun atas nama Alkitab saya, Gracia Josapa Bebe Mambrasa, seorang anugerah yang akan mengubah bangsa ini dengan memberikan pelayanan kepada bangsa ini. Terjawab Tuhan 2019, saya ditelepon langsung oleh Presiden Jokowi. Saya nggak tahu dari mana beliau mendapat nomornya. Ditelepon pada saat saya mendarat di Inggris dan diajak beliau untuk bergabung dan menjadi salah satu dari 10 penasihat presiden. Saya menganggap itu prank. Saya menganggap itu kayak main-main sampai dubes Indonesia dapat menjemput ke bandara dan memfasilitasi saya untuk terbang kembali ke Indonesia. Akhirnya saya terbang kembali ke Indonesia, turun dari bandara, langsung diantar ke istana dan dilantik sebagai staf khusus. Dan puji Tuhan ini sudah tahun keempat. Tahun keempat saya melayani khusus untuk umat Advent. Banyak hal yang saya lakukan, tetapi memang saya nggak habis untuk menghindari hal-hal tertentu yang namanya politik. Ya. Contoh, saya masih Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, ini kata-katanya barang siapa ingin menjadi besar, bukan besar badan atau bukan besar kepala ya, tapi besar secara keberadaan, presence, secara impact, secara influence. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, apa katanya berikutnya? Pada pengen Alkitab kan, syaratnya apa kalau pengen jadi besar? Katanya siapa? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi jangan pada mau jadi orang gede, orang influential, kalau sendirinya nggak pernah melayani, nggak pernah turun ke masyarakat, nggak pernah megang luka borok orang sakit, nggak pernah menceboki orang yang pipis di celana, nggak pernah mengajar orang yang nggak bisa baca sama sekali, nggak pernah memberi makan orang yang lapar, tapi tiba-tiba pengen jadi besar, pengen jadi ketua jemaat lah, pengen jadi ketua PA lah, pengen jadi ketua ini, ketua itu, ketua panitia, pengen disebut namanya di depan, pengen besar, padahal dia nggak pernah menjadi pelayan. Jadi dulu pelayan. Jadi adik-adik ingat syarat pengen jadi besar apa? Jadi pelayan dulu, ya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, katanya apa? Hendaklah ia menjadi hamba. Kata-katanya hamba loh, hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini saya ikut presiden ke sini, dan misi ketika kami berjalan dengan ikut presiden dalam rombongan, teman-teman lihat di video, kita yang di belakang, presiden di depan. Presiden turun ke masyarakat, ke ibu-ibu di pasar, memegang tangan mereka, mendoakan mereka, ke rumah sakit, mendoakan orang di rumah sakit, membangun rumah sakit buat yang membutuhkan. Dalam setiap menit-menit saya bersama presiden, saya selalu melihat bahwa Tuhan, terima kasih kamu telah memberikan saya kesempatan untuk melayani. Bahwa sampai detik ini Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melayani, dan saya akan terus melayani sampai Maranatha. Tadi di acara Kongres Gamki, 3 orang pendeta dari 3 gereja yang berbeda. Kesaksian singkat ya teman-teman. Saya berharap teman-teman kesimpulannya satu, kalau pengen jadi besar harus apa? Melayani. Kalau pengen jadi yang terkemuka harus jadi apa dulu? Jadi hamba. Oke. Kemudian yang terakhir, melayani itu adalah bukan dalam gedung ini aja nih. Keluar mau sana, kampung-kampung, hutan-hutan. Banyak yang membutuhkan. Aku di kota Medan aja, sekitar situ mungkin banyak yang membutuhkan. Saya pengen dorong agar anak-anak muda Advent berani untuk reach out, berani untuk keluar ke sana dan fight. Karena saya juga masih pemuda Advent sampai sekarang, ya sudah menuju orang tua sih, walaupun belum tua-tua banget, karena udah jadi bapak rumah tangga juga, ya. Tetapi saya adalah contoh di mana saya berani untuk fight keluar ke sana, meninggalkan semua label, semua beban, dengan tujuan mau melayani. Jangan takut orang menghakimi kalian, jangan takut. Apalagi medsos ya, nggak Advent banget dia. Masa orang Advent kayak begitu, masa bajunya kayak begitu, masa cara berpikirnya begitu. Biarin orang yang menghakimi kalian itu berurusan sama Tuhan. Selama kalian dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Kudus bilang itu hal yang benar, lakukan. Dari buah-buahnya lah kita akan melihat apakah dia orang yang benar atau tidak. Kalau Tuhan memberkatimu berkat demi berkat untuk kamu melayani, berarti jalan hidupmu udah benar.
Orang-orang yang menghakimimu, anggap aja mereka acar nasi goreng. Ada nggak ada? Nggak penting. Yang penting makan nasi gorengnya. Gitu. Urusan kita adalah urusan kita dengan Tuhan. Itu aja. Urusan orang lain dengan Tuhan. Jadi selamat melayani, selamat berjuang, maju terus pemuda Advent. Ya, saya sudah menyempatkan diri ke sini. Semoga energi yang saya bawa tertular ke teman-teman semua. Ya, semangat melayani, maju terus gereja Advent Mansur Medan. Tuhan memberkati. Terima kasih.